Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau mengangkat terluka. Terluka. Tubuh kita ini merasa sakit, ada luka, itu tentu ada penyebabnya. Kalau orang kecelakaan, pasti ada yang terluka kan? Mungkin kulitnya tergores, mungkin ada patah tulang dan lain-lain. Begitu juga mungkin kena pas lagi di dapur terkena pisau, kebeler gitu ya, terluka. Tapi bagaimana kalau hati kita yang terluka? Hati terluka itu apalagi karena pasangan hidup ya, entah itu suami atau istri. Kalau selingkuh ya, pasangan selingkuh itu luka tuh dalam banget itu. Saya sendiri juga pernah merasakan bagaimana ketika terluka karena perselingkuhan. Mungkin kita sebagai manusia tuh bisa ya secara kedagingan ya, kita bilang kita masih bisa memaafkan, kita menerima dia apa adanya. Tapi benar nggak kita bisa menerima dia apa adanya? Karena namanya orang terluka ya. Mungkin kita memaafkan, tapi mengampuni itu sulit gitu. Seperti video-video yang lalu saya katakan soal pengampunan itu. Memaafkan kayaknya sudah kebanyakan orang itu memaafkan ya. Tetapi kan tidak mengampuni, sehingga itu luka batin itu menganga. Jadi kalau ada masalah sedikit di dalam rumah tangga itu mencuat kembali, atau kadang tidak ada masalah apa-apa, cuma kita melihat, apalagi perempuan ya, perempuan tuh kan lebih banyak main perasaan ya. Jadi kalau dia melihat suaminya itu, pada suaminya nggak ngapa-ngapain ya, tapi mungkin dengan aktivitas biasa aja gitu, tapi ketika melihat begitu tuh teringat kembali dan itu menggores. Sulit sekali melepaskan itu. Waktu saya belum menjadi anak Tuhan, saya belum ada pengampunan, itu memang berat banget. Jadi setiap saya melihat dia atau mendengar suara dia gitu, yang terbayang kembali ke masalah itu lagi, selalu seperti itu. Sulit banget. Dan saya tahu banyak teman saya juga yang seperti begitu, yang terluka karena perbuatan suaminya ya. Itu setiap ngobrol yang diobrolin itu lagi. Nah, ada perubahan antara teman-teman saya yang Muslim dengan saya yang sudah menjadi orang Kristen ya. Kalau kita kumpul dan cerita kembali lagi ke masalah-masalah seperti begitu, saya melihat mereka tuh seperti hatinya itu yang berdarah-darah kembali. Setiap mengingat itu hatinya itu berdarah lagi dan berdarah lagi. Berbeda dengan saya yang sudah bisa mengampuni, sehingga saya bisa tertawa dan saya terima itu dengan sukacita. Saya bisa mengampuni karena saya percaya bahwa setiap apapun yang terjadi dalam hidup saya masih dalam kendali Tuhan, dan itu adalah porsi saya yang tidak mungkin saya tukar dengan orang lain. Jadi saya ucap syukur, saya tidak lagi terluka dengan itu. Walaupun saya tidak bisa melupakan semuanya itu, saya tidak melupakan, tetapi saya sudah tidak tersakiti lagi, sudah tidak terluka, jadi tidak tergores lagi luka lama itu. Berbeda dengan mereka yang tidak ada pengampunan, berdarah lagi, dan itu sangat sulit. Akhirnya membawa penyakit, membawa jadi penyakit jasmani.
Ya, jadi buat kamu yang mungkin saat ini juga sedang terluka karena pasangan, entah itu karena suamimu atau istrimu yang berselingkuh dan membuat kamu terluka. Kalau kamu mengaku kamu anak Tuhan, kamu harus mengampuni supaya kamu tidak tersakiti lagi, karena itu butuh melepaskan pengampunan supaya jasmanimu tidak tersakiti. Karena kalau kamu tidak bisa mengampuni dan terluka terus dan sulit melepaskan itu, ya kamu akan sakit. Dan kebanyakan orang bilang begini, kok enak banget, aku yang disakiti kok, kenapa mesti aku yang mengampuni dia? Kenapa mesti aku yang mengampuni dia? Bukankah dia yang menyakiti aku? Aku nggak mau mengampuni dia. Nah, itu masalahnya adalah keputusanmu. Kamu mau mengampuni dia atau kamu mau tersakiti, itu keputusan kamu. Artinya kalau kamu sakit baru kamu sadar, oh ini karena aku nggak mengampuni pasanganku, ya salahmu dewe. Udah dikasih tahu, udah tahu harus ada pengampunan, nggak mau. Kita ini sebenarnya kan dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan ini kan cuma menjalani kok. Kita tidak bisa mengatur kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatur orang lain yang di luar dari kita supaya orang itu semua harus sesuai dengan keinginan kita. Itu nggak bisa. Kita nggak bisa mengatur orang lain. Yang bisa kita atur adalah diri kita, hati kita. Bagaimana kita bisa menerima kesalahan orang lain, karena nobody perfect. Nah, ada orang itu yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Jadi kenapa kita harus menyakiti diri kita dengan hal-hal yang seperti begitu, yang membuat kita terluka dan terluka lagi. Dan jujur, kalau ada perselingkuhan dalam rumah tangga, ya, itu tidak terjadi begitu saja. Terjadi perselingkuhan itu, satu, komunikasi yang tidak lancar, komunikasi dua arah yang tidak lancar, pertama. Kedua, perhatian dari pasangan masing-masing, ya, mungkin suami ke istri atau istri ke suami, itu kurang. Sehingga ketika dia mendapat perhatian dari lawan jenisnya di luar, mungkin kalau suami ya tidak dilayani baik sama istri, dan di luar ada perempuan lain yang TP-TP, tebar pesona, ya tergodalah dia, terjadi perselingkuhan. Makanya kalau punya suami, uruslah suamimu baik-baik, ya. Kalau dia di rumah, perlakukan dia seperti perlakukan raja. Kalau rumah tanggamu mau aman, begitu juga sebaliknya. Kalau kamu suami dan istrimu kamu jarang memberi perhatian kayak begitu, istrimu kesepian loh. Istrimu tidak pernah kamu belai lagi, tidak pernah kamu puji-puji dia. Ya, membuat dia akhirnya ada orang lain yang memberi perhatian, ada orang lain yang tebar pesona ke dia. Dia tergoda, dan itu akhirnya terjadi perselingkuhan. Jadi jangan salahkan orang lain gitu ya. Jangan salahkan. Kita harus bisa introspeksi diri kita. Kenapa pasangan kita berbuat demikian? Itu juga ada, kita juga punya andil. Kalau saya menyadari saya punya andil, ya, karena saya sibuk dengan organisasi, saya sibuk dengan berbisnis, itu membuat saya akhirnya tidak memberi perhatian kepada dia. Jadi kita tidak bisa salahkan juga.
Walaupun yang di luar dia tidak sehebat, dia dapat orang perempuan yang mungkin tidak seperti istri di rumah ya. Istrinya mungkin lebih cantik, lebih pintar, lebih hebat, tapi di luar dia diagung-agungkan, diperlakukan seperti raja. Nah, di situ kelemahan kita sebagai istri. Begitu juga sebagai suami, berikanlah perhatianmu yang lebih pada istrimu, supaya istrimu tuh terpenuhi kebutuhannya, tidak dipenuhi oleh pria lain. Ya, demikian mungkin yang saya sampaikan hari ini. Luka karena perselingkuhan itu luka yang sulit sekali disembuhkan kalau kamu tidak menyadari bahwa Tuhan meminta kita untuk mengampuni 7 kali, 70 kali. Artinya kan tidak ada batasnya pengampunan itu. Harus mau mengampuni dengan sepanjang hidup kita harus mau mengampuni orang. Demikian ya Bapak Ibu Saudara. Jangan terus terluka, jangan mau terus dilukai iblis. Tuhan Yesus memberkati.